Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Misterio di channel YouTube Bilah Kreatif. Kali ini Misterio akan melanjutkan pembelajaran IPA untuk kelas 8 mengenai sistem peredaran darah manusia. Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mencari berkah agar ilmunya bisa nanti dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Nah, pada judul yang ingin dibahas pada kesempatan kali ini adalah sistem peredaran darah pada manusia tentunya. Oke, langsung saja ya kita mulai. Yang pertama, kita munculkan dulu menu-menunya. Ini ada gambar detak jantung ya di depan. Kemudian ada juga gambar sistem aliran darah. Oke. Nah, darah gitu ya. Pasti sudah sering mendengarnya, baik secara harfiah atau maksudnya secara pengertian langsung darah yang berwujud darah, atau perumpamaan-perumpamaan dalam sastra seni seperti itu. Nah, darah itu sendiri, pernahkah kalian terluka seperti pada gambar ini? Ini kan gambar orang terluka ya, terluka jarinya tersayat, kemudian ini ada perubahan penyembuhan atau perubahan proses penyembuhan yang terjadi pada kulit atau bagian yang terluka dari gambar ya. Ini ada 6H. 6H itu bukan 6 hari ya, tapi 6 hours atau 6 jam. Kemudian ada 1D ini 1 hari, kemudian ada 2D 2 hari, ada 7D 7 hari. Oke. Ya, jadi pada waktu 6 jam seperti ini bentuknya kurang lebih. Kemudian setelah 1 hari berubah, 2 hari berubah, dan 7 hari nyaris sembuh secara pulih. Sembuh secara pulih gimana sih? Sembuh pulih seperti semula. Nah, gitu ya, bener ya. Artinya di dalam proses beberapa waktu ini, kulit atau tubuh kita mampu melakukan penyembuhan secara otomatis atau secara bahasa ilmiahnya regenerasi gitu ya. Nah, KI atau KD-nya, tahu KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Oke. Nah, standar kompetensi atau ini adalah memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Sistem apa nih? Sistem peredaran darah. Oke. Kemudian kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Jadi setelah kalian nanti memahami bagaimana sistem peredaran darah, kemudian apa saja gangguan sistem peredaran darah, dan nanti akan kita kaitkan pada kesehatan di kehidupan kalian sehari-hari yang kalian rasakan seperti itu. Ini indikatornya. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan organ-organ dalam sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini adalah siklus. Nah, dalam siklus ini tentunya ada organ-organ atau bagian-bagian tubuh yang berperan dalam siklus tersebut. Kemudian yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan proses peredaran darah manusia. Nah, maksudnya mendeskripsikan adalah kalian bisa memahami dan bisa menggambarkan atau menjelaskan ulang proses peredaran darah manusia. Contoh, misal kalian sudah paham nih, nanti kalian bisa tuangkan itu dalam bentuk gambar atau mind map. Artinya itu membuktikan bahwa kalian sudah memahami dan mampu mendeskripsikan peredaran darah manusia ini. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyebutkan kelainan-kelainan dalam proses peredaran darah. Jadi nanti kelainan-kelainan ini jangan diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada yang lain gitu ya, tapi ini adalah gangguan, bisa dibilang seperti itu, gangguan pada proses peredaran darah. Nah, kita masuk pada materi. Yang pertama adalah darah. Darah merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, manusia, ataupun makhluk hidup.
seperti itu. Volume darah adalah 8% dari berat badan gitu. 8% kali berat badan. Nah, kemudian fungsi darah. Yang pertama, darah sebagai alat pengangkut. Nah, kalau di sistem organisasi tumbuhan ada jaringan xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut nutrisi dari akar mineral yang ada di dalam tanah, diangkut oleh xilem maupun floem yang diedarkan seluruh bagian tumbuhan. Nah, begitupun fungsi darah sebagai jaringan pengangkut atau alat pengangkut. Kemudian yang kedua, darah sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Nah, jadi darah juga memiliki yang namanya nanti sistem imunitas. Nah, gitu. Jadi dia sangat berperan penting, apalagi sekarang di era corona, pandemi COVID-19 yang entah kapan akan berakhir gitu kan. Dan inilah yang salah satunya yang menjaga tubuh kita ya. Jadi sangat penting sistem peredaran darah dan sangat cocok dipelajari pada materi yang musimnya seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga, darah sebagai pengatur suhu. Nah, bisa dijelaskan bahwa ketika kalian berada di suhu dingin, kalian bisa memegang bagian tubuh kalian tertentu yang di situ terasa hangat seperti itu ya. Itu membuktikan bahwa darah juga bisa mengatur suhu tubuh kita. Nah, ketika darah sudah tidak mampu mengatur suhu tubuh kita, ketika misal kita dalam lingkungan yang dingin, contoh, memang sih kalian belum pernah naik gunung ya, tapi kalian bisa nonton-nonton YouTube lah gimana kalau naik gunung cuacanya seperti itu ya. Jadi di gunung itu kata teman Mister, karena Mister juga belum pernah ke gunung naik sampai atas ya, belum pernah muncak gitu. Nah, jadi katanya itu sangat dingin. Nah, ketika dinginnya sudah tidak mampu lagi ditahan oleh darah sebagai pengatur suhu, maka akan menyebabkan namanya hipotermia atau kedinginan. Oke, lanjut. Nah, kemudian darah melakukan proses pembekuan darah. Nah, jadi darah ini bisa membekukan darahnya. Dalam artian membekukan bukan kayak tadi hipotermia, darahnya beku seperti itu, bukan ya. Tapi ketika tadi seperti apersepsi di depan ada luka, maka darah memiliki fungsi yang otomatis bisa menyembuhkan atau membekukan diri sendiri agar tidak mengalir lagi keluar. Nah, sekarang yang kedua ini ada komponen darah. Darah tersusun atas dua komponen, yakni sel darah dan plasma darah. Sel darah adalah sel yang hidup dan merupakan bagian yang padat terdiri dari sel darah merah atau istilah lainnya eritrosit, sel darah putih atau istilah lainnya leukosit, keping darah atau trombosit. Nah, ini ada sedikit gambarnya. Kalian perhatikan, kalian amati, kalian lihat dengan seksama. Nah, sel darah merah yang pertama eritrosit. Nah, disinilah terdapat namanya zat Hb. Ini sering disebut-sebut kalau misalnya kita sakit, khususnya kayak demam berdarah gitu kan. Ini Hb-nya turun seperti itu, hemoglobinnya gitu ya. Nah, umur hemoglobin dari sel darah adalah 120 hari atau berapa tuh? 4 bulan ya. Kurang lebih. Nah, nanti diperbarukan lagi melalui siklus peredaran darah. Nah, sel darah putih atau leukosit ini ukurannya kalau dilihat dari gambar ya, ukurannya sedikit lebih besar dari sel darah merah. Dalam 1 ml darah mengandung 8.000 sel darah putih. Nah, ukurannya ini lebih besar seperti Mister bilang tadi, dan bentuknya tidak tetap. Nah, ini ada seperti ini, ada yang seperti nggak beraturan, ada yang seperti bulu-bulu, ini seperti onde-onde ya, kalau kalian tahu ya. Ya seperti itu. Terus, nah macam atau jenis sel darah putih, leukosit ini ada monosit, ada eosinofil, ada basofil, ada neutropil, ada limfosit. Kemudian kemampuan sel darah putih nih menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh atau diapedesis. Nah, istilah untuk kemampuan ini disebut diapedesis ya. Menembus kapiler darah dan masuk ke dalam
Kemudian memakan kuman penyakit, fagositosis fagot ya. Yang selanjutnya, fungsi sel darah putih adalah mengangkut lemak. Nah, ini gambarnya. Jika sel darah putih lebih dari normal disebut leukositosis. Artinya dia terlalu dominan. Kemudian sebaliknya, jika kurang dari normal disebut leukopeni. Nah, ketika ada sakit apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Next ya, akan dibahas. Nah, ini juga keping darah atau trombosit berguna untuk pembekuan darah. Pada keadaan normal 1 mili darah sama dengan 200.000 sampai dengan 400.000 butir keping darah atau trombosit. Nah, ini yang disebut trombosit ini, trombositnya turun gitu. Jadi harus dinaikin lagi sesuai standar. Kalau sakit biasanya seperti itu. Ini ada proses pembekuan darah ketika tadi terluka, ada luka kemudian trombositnya pecah, mengeluarkan darah atau trombokinase. Kemudian menjadi protombin dibantu dengan vitamin K dan ion kalium menjadi trombin, kemudian menjadi fibrinogen menjadi fibrin, kemudian sampai ke fase luka tertutup. Nah, ini namanya salah satu bentuk mind map nih, seperti ini yang Mister katakan tadi ya. Plasma darah. Nah, ini plasma darah nih. Warnanya kekuningan, jumlahnya 55% dari jumlah darah. Fungsinya pengangkut sari-sari makanan, hormon, sisa metabolisme. Kandungannya fibrinogen, albumin, dan globulin. Dan alat peredaran darah ada jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya ada di rongga dada kiri atas diafragma. Ini tampak dari 3 dimensi ya. Itu. Nah, ini gambar simulasi sistem peredaran darah yang besar. Kemudian lagi, adakah evaluasinya? Sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah saat luka adalah A. Sel darah merah, B. Plasma darah, C. Keping-keping darah, D. Sel darah putih. Jawab di website tempat Mister nanti memberikan soal ya. Kemudian yang kedua, dari pernyataan berikut ini yang bukan fungsi darah adalah A, B, C, D ya, jadi ini sangat mudah ya jawabannya. Kalau tidak jawabannya A pasti B atau mungkin C. Kalau bukan A, B atau C berarti D, itu jawabannya. Sangat mudah nih, karena kalian hanya memilih. Oke, jangan dibuat pusing gitu, menikmati pembelajaran yang ada. Oke. Nah, mungkin sekian pada video kali ini, pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit banyaknya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Berikan saran terbaik, komentar terbaik di kolom komentar apabila ada yang kurang dari Mister. Sekali lagi mohon dimaafkan, mudah-mudahan jadi bekal baik. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa kalau suka di like, kalau nggak suka ya jangan dislike. Tapi nggak usah nge-like, nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bila kreatif.